Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa anna bid-darin. Bayanu anna taubata utai kimatdelake sak temene tobat as-sahihata kang sahih iku maqbulatun den tampa. Ilam rasara anna taubata sak temene tobat iku idza istamaat nalikane dadi kumpul apa syarat itu pira-pira syarate tobat. Bahaya mengkoti tobat iku makbulatun den tampa la mahalata hale mesti hanya pasti diterima, tidak boleh ragu. Wa inna nurul hasanati kalau sak temene nur hasanah, nur kebagusan. Iku yamhu bakal ngelebur menghapus apa nurul hasanah an wajhil qalbi saking wajahe ati. Lebur dul mata sayiati ing petenge Allah. Gelapnya keburukan, gelap yang diakibatkan oleh perbuatan buruk. Kamala to kota kaya oleh orang kekuatan iku wujud. Kamala to kota kaya oleh orang kekuatan iku wujud li dhulamil laili. Kedue petenge wengi bayadin nahari maksud gelapnya malam bayadin nahari sartane putih awan. Artinya ketika malam gelap, tapi ketika sudah siang ya gelap otomatis hilang. Nggak bisa bertahan gelap itu dengan adanya putihnya atau terangnya siang hari. Wa kama anna isti'mal thawbilan kaya oleh sak temene nggunakake klambi atau amrih nggunakake klambi sebagaimana memakai pakaian. Wa kama anna isti'mal thawbilan kaya oleh sak temene amrih nggunakake klambi fil a'mali dalam beberapa penggawean al khosisati kang ino. Yuwasihu itu bakal ngotori apa mungkin istiqmal. Yuwasihu itu bakal ngotori apa istiqmal, ngotori asauba pakaian. Lawa ghusluhu ta ngumbah saub umbah pakaian bisabuni kan sabun wal ma'ilan bayu al hari kang panas iku yunadhifuhu bakal ngresiki bakal bersihi apa mengkono ghusluhu ing saub la mahalata hale mesti. Pasti maluhu mengkotai amrih gunakake pasti malu mengkotai oleh amrih gunakake wong domir fa'il al-qalba ing ati. Pasti malu mengkotai amrih gunakake wong al-qalba ing ati fi syahawati dalam pira-pira kesenangan iku yuwasihu bakal ngotori apa mengkono isti'mal
ngotori al-qalba ing ati. Lawa qasluhu tawi tombasuh qalbu. Wa qasluhu ing mbasuh qalbu bima idmu'i kelan banyu luh air mata dumuk pira-pira luh. Wa khirqatin nadamilan ngobongi getun, artinya pembakaran yang berupa penyesalan yang ibarat ditasbihkan pada membakar kotoran. Wa qasruhu ngumbah qalbu bima itmu ikan bayu pira-pira luh air mata. Wa khirqatin nadamilan ngobongi getun penyesalan. Iku yunadzifuhu bakal ngersiki apa ghuslu ing ati wa yutahhiruhu lan bakal nyucikake apa ghuslu ing ati wa yuzakihi lan tegese bersihake apa ghuslu ing ati. Wa kullu qalbin saben-saben ati zakiyin kang bersih tahirin kang suci. Iku fahuwa mongko te kalbin ati kalbin zaki. Iku fahuwa te mongko kalbin zaki tahir makbulun iku den tampa. Ya cara orang itu ya mandani wong sing kandhane rak masuk ya kudu memahami nah hatinya keruh bagaimanapun bagaimana bisa hati itu menerima ketika di situ kotor keruh. Jadi tidak bisa dimaksakan. Itu secara ilmiah, teori ilmiah. Wa amal qabulu ana pun tawi nampa penerimaan. Iku famabdulun moko den pasrahake. Famabdulun moko den pasrahake kot sabako kang usah dadi dhisik bi kelawan mengkono qabul apa al-qadhu qadha putusan al-azali kang basa azali alladzi rupane qadha la marad daga ora ana penolak iku mujud lahu kedue qadha. Bahwa te qabul yang sesuai dengan qadha azali. Iku al-musamma kang disebut apa qabul falahan ing bejo keberuntungan. Fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha temen bejo sapa man wong zakkaha kang nyucikake sapa man ing nafsu ing jiwane. Iki nggo apa promosi bejo ngalahi pinter ini. Pinter itu teori ilmiahnya. Tapi kalau tidak qad sabaqa bil qadha ya pinter ora bejo ya. Tapi itu apa teori ilmiahnya bahwa kullun miyasarun lima khuliqala, semua dimudahkan
kepada apa dia dijadikan. Nek pancen wong kuwi wong bakal bejo ya pangeran iki dalan gampang, mudah untuk menerima kebaikan. Secara sunatullahnya, walaupun Allah juga punya hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, karena Allah punya sifat jawaz, sifat jaiz. Fi'lu kulli mungkinin aw tarku. Paman mengkoti sampeyan itu ya tawahamu nyipto menduga. Tawahum wahmun itu salah cipto, nyalah cipto. Nyalah cipto bukan cipto itu dua nyipto itu dua dugaan yang lebih ke arah lebih banyak ke arah salahnya. Nah, syak keraguan, tozon keraguan yang tengah. Syak. Tapi wahmu itu cenderung negatifnya, cenderung tidak benarnya. Ya tawahamu kan nyipto sepeman ya anak tobat asal tobat itu tasihus sah. Apa tobat ning walatuk baluran ora den tampa tobat. Hanya ada orang yang berpendapat bahwa tobat itu memang sah, tapi masa penerimaan tidak mesti diterima. Di atas tadi kan makburatun la mahalata. Tobatnya benar ya pasti diterima karena janji Allah begitu. Kaman kau sini orang yang menduga tobatnya sah karena namanya tobat, bisa orang kui, tetapi tidak diterima. Orang berpendapat macam itu kaman kau sini ya tawahamu kang nyipto sopeman, nyipto menduga maksudnya, dugaan yang banyak salahnya. Nyiptoin anak syamsa saat tanah sernyi itu tak teluu metu. Wadulamu hale utai peteng iku laya zulu ora ilang apa peteng. Orang yang mengatakan tobatnya itu sah, orang yang bertobat, tapi dia tidak jaminan diterima. Itu padha karo wong ngarani ketika matahari terbit gelap tetap tidak hilang. Lawa sobu te pakaian yusalu kang den basok den wasopo sobu bisobu dengan sabun. Wal wasahu halate reget iku laya zulu ora ilang. Wasobu te pakaian yusalu kang den wasopo sobu bisobu dengan sabun wal wasahu halate reget iku laya zulu ora ilang. Illa ayahu so angin yentok melebu atau masuk meresap asana gosong hilem mlebu illa ayahu sangi yen to mlebu apa wasahu reget lituli tarokumihi karena suwine tumbuk-tumbuke wasah tumbuh-tumbuhane wasah reget fita jawi fisaubi dalam pira-pira bolong-bolonge pakaian pori-pori ini pakaian. Kecuali kalau pakaian itu sudah lama tidak dibasuh, sementara kotoran sudah meresap ke dalam. Falayak wi mongkora, falayakwa, kawiyayakwa, falayakwa mongkora kuat apa sabun ala kol ihi ngetase bedol to ngilangi wasah, ngilangi reget. Sampai disabun orang iso-iso karena kadung ngetal. Misalnya dari kamu mengikuti contohnya iki reget, mengikuti contohnya iki wasah iku anda taruh kamayen to dadi tumpuk-tumpuk. Anda taruh kamayen iki yang ditumpuk-tumpuk apa al-dzunubu
pira-pira dosa. Hatta tasira hingga dadi apa dzunub dadi kutopan watek utawa ngecap. Topan. Ngecap warainan lan dadi layeng. Dan ini kotoran yang sangat melekat. Alal qalbi ngatasi hati. Sama selalu hadal qalbi mengikuti sifat hati. Sama selalu hadal qalbi mengikuti sifat hati. Ikulah yarji ora bisa bali apa hati walayatubul ora. Tobaya sabar sampai berdua bali. Tabai rojaan. Tobat orang yang kembali. Walayatubul ora tegese ora bali apa hati. Ora bali maring asline cara pakan karena kotoran tidak bisa meresap mental. Naam ya bener layar siu. Ning kot yakulu terkadang ngucap sapa wong. Kot yakulu terkadang ngucap sapa wong ngucapake bilisan kan lisan tubtu tobat ingsun. Kaya kulo mongko ana apa dalika mongko ucapan. Kaya kulo mongko ana apa dalika mongko ucapan ana iku ka qaulil qassari kaya ucapane tukang penatu, tukang gosok penatu. Gosok pakaian. Oleh ngucap bilisan hinggang lesane kosor. Oleh ngucape qad ghasaltu sauba. Qad ghasaltu temenus ngumbah ingsun asauba ing pakaian. Wadzalika temengkono ucapan kosor. Iku la yunadzifu ora bakal bersihake podalik. Ora bakal bersihake asoba ing pakaian aslan babar pisan sama sekali. Malam yughayyir selagi orang ngwai sapa kosor. Orang robah sapa kosor sifat asobi ing sifate pakaian. Bistikmalia kan amrih nggunakake perkara ya dodu kang perlawanan apa mah. Melawani maksud berlawanan apa mah al wasfa ing sifat al mutamakin kang mungkin bihi kelawan saus. Gosok kok kondone umbah pakaian. Kecuali memang menggunakan sesuatu yang sesuai, yang berkenaan dengan sifat yang mungkin artinya ya kenyataannya yang harus kumbah. Ya maka fahadha mengkoteki. Fahadha mengkoteki. Niko misalu antataro kamal dunub. Bertumbuk-tumbuk dzunub dosa dhuwur tengah antataro kama into waza mengkotai kita ro tataro kumuz dzunubi tumbuk-tumbuk dosa halan iku halun iku halun tinai asli tobati tingkah kacegai asal tobat. Tingkah kacegai asal tobat. Wahwati halu asli tobat. Tingkah kacegai asal tobat iku ghairu ba'idin ora adoh. Balwa balik utai mengkono tingkah hal
iku al-ghalibu kang kaprah kaprah umum ala kafatil khalqi akeh makhluk ingat kabeh makhluk kabeh makhluk al-muqbilina pira-pira kang madhep ala dunya ingatase dunya al-mu'ridina kang mengo berpaling anillahi saking Allah menjauh dari Allah bil kulliyati kelawan sekabehane secara totalitas. Orang-orang yang tidak menghadap Allah dan hanya menghadap dunia maka ibarat jadi mengatakan tobat tapi dia tidak menjalankan prinsip-prinsip syarat-syarat tobatnya. Secara dasar ya tobatnya ditolak. Hadzal bayanu taikatul itu kapertelan penjelasan ku kafin nyukufi inda zawil basairi mungguhi perperong kang duwe peninggal ati. Inda zawil basairi mungguhi perperong kang duwe peninggal ati fi qabuli taubati ing dalem den tampane tobat. Walakin nana tapi ning kita iku nu'addidu ngukuhake to nguwatake kita janahahu ing arah-arahe to sisi-sisi kabuli tobat nu'addidu nguwatake kita janahahu ing arah-arahe kabuli tobat biba di ayatin kelawan setengah pira-pira ayat wa akhbarin lan pira-pira khabar Jawa hadis rupane fakul lustibsarin fakul lustibsarin mongko saben-saben amrih ningali Laya syahdu kang ora nyekseni lahu kedue kulus tibsar. Laya syahdu kang ora nyekseni lahu kedue kulus tibsar. Apa sing ora nyekseni alkitab kita? Al-Quran wa sunnatul sunnah. Iku layu saku ora den percaya. Apa bihi kulus tibsar. Qala Allah Ta'ala ghafirud dzambi wa qabilut taubah wa qabilut taubah syadidil iqabi dzat taub ghafirud dzambi yurupane zat kang Allah zat kang ngapura dosa wa qabil taubilan zat kang nampa tobat wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa huwa Allah itu alladhi zat yaqbalu kang nampa sapa ladzi at-taubata en tobat an ibadi saking berapa kawulane Allah wa ya'furan ngapura sapa Allah anis sayyiati saking berapa penggawe Allah kesaksian ayat Quran Allah zat yang menerima tobat Allah zat yang mengampuni dosa Allah zat yang memaafkan kesalahan. Siapa cerita secara zahir Nabi yang demikian rupa mengharap keislaman pernyataan Islam dari pamannya tapi nyatanya sampai
meninggal ya tidak mengucapkan syahadat walaupun dalam keyakinannya itu menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah seperti Abu Thalib itu kan secara keyakinan beliau meyakini. Jadi dalam satu tulisannya dia menyatakan bahwa an-nadina Muhammadin, jadi beliau membenarkan kebenaran agama Nabi Muhammad, hanya tidak mau mengucapkan syahadat. Orang yang diharap oleh Nabi dengan pembelaannya sedemikian rupa. Di balik itu ada yang namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang oleh Nabi sangat tidak suka. Karena apa? Dia membunuh pamannya, orang yang tercinta Hamzah dalam perang Uhud. Tapi itu Allah justru membukakan pintu hidayahnya. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi orang kan kadang-kadang senangi ya. Kalau Allah tidak dikehendaki, bagaimanapun ya tidak akan bisa diraih. Demikian pula sebaliknya. Ya mungkin Allah Maha tahu tentang. Tapi beliau-beliaunya mesti kan secara batin ya juga orang-orang yang sungguh-sungguh. Lain dengan kriteria yang kemarin masalah maghrur itu. Ada itu orang kalau teman jalan kurang pesok, wahai pesok. Gusti Allah Rahman Rahim. Sekelane Gusti Allah welas asih. Ya welas asih nek diparingi dawa umure. Sandung ora payah. Pokoknya dia sama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sabana Allah taala azza wa jalla azza wa jalla Allah wa jalla wa aku sapa Allah yabsutu gelar sapa Allah yadahu ing tangan ampunane Allah. Bitobati kan tobat. Limusi ilaili kedhe wong kang gawe Allah ing dalem wengi. Orang yang berbuat kesalahan di malam hari ditunda oleh Allah Ta'ala dinteni seilan nahari maring waktu awan mbok menawa tobat wali musiin nahari lan kedhe wong kang gawe Allah ing dalem awan. Bagi orang yang berbuat salah di siang hari ditunda ilal laili tumeka maring wengi. Hanya tidak ditulis kecuali sampai malam orang tobat. Nah, hatta tatlu'a hingga metu apa asyamsu srengenge mim maghribiya saking gon surupe srengenge. Ada pintu tobat ditutup. Wa bastul yadi te maknane bastul yadi yabsutu yadahu itu. Bastul yadi makna meleterke gelar tangan. Maksudnya utai maknane bastul yadi iku kinayatun kinayah persemon bahasa kinayah kiasan antola bitaubati saking murih tobat menuntut tobat. Coba mbok yo tobat wis tak anteni. Begitu lo peminta elek anteni kan awak. Tobat tak ngapura. Nah ini hatta tatu asyamsul min maghribiha tidak ada pintu, tidak ada celah. Waqala dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu wong kang tobat minal dzambi saking dosa. Iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa kemujud lan ketriman seperti orang yang tidak berdosa. Kayauma waladathu ummuh, seperti di saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hal macam itu menunjukkan
kemurahan Allah. Padahal sebelum diterima tobatnya, diampuni, Allah sudah banyak mengampuni dosa tanpa disadari dan tanpa kita sadari. Karena apa? Ada dalam hati. Jadi ngapura oleh dosa, Allah mengampuni dosa kita itu lebih banyak dari kesalahan kita. Kudune itu melakukan saja banyak kesalahan. Padahal setiap kesalahan kudune dibalas dengan hukuman. Tapi nyatanya kita berjalan ya sehari-hari. Pekerjaan kita, aktivitas kita aman-aman saja. Padahal harus dikoreksi kesalahan kita kepada Allah Ta'ala banyak sekali sehari. Kudune nek salah ya dihukum, tapi nyatanya kita menikmati kenikmatan Allah. Sebenarnya Allah masih lebih banyak memberikan rahmatnya, tidak menghukum kita, sementara banyak kesalahan kita. Bagi Allah itu dosa itu tidak ada dosa kecil, dosa besar. Itu kan hanya untuk kriteria itu supaya kita hati-hati. Yang tidak ada beda bagi Allah dalam hal mengampuni. Menyala la kibro illa bil israr. Tidak ada dosa besar kecuali dengan membiasakan. Artinya dosa cilik tumpuk jadi gede dhewe. Rasa ngontene gede nih. Cilik tapi dirawat terus jadi gede. Jadi at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah itu dibalik jauhannya Nabi adalah menunjukkan agung dan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Orang hitung-hitungan ya para cucuk ya. Bayan umat iki mertelake perkara takunu ka ono anhu saking mak apa tobat bahaya temung kono ma iku al-dunubu pira-pira dosa yang perlu ditobati. Ya semuanya dosa pasti harus ditobati, wajiban ini. Ilmu rasul anak tobat saat mentobat, ikut tarkul dambi ninggal dosa. Wala yumkinu lan ora mungkin apa tarku syai ninggal suci-wici sesuatu, yakni dosa, nisbat dosa. Tidak mungkin meninggalkan sesuatu, yakni meninggalkan dosa itu illa ba'da ma'rifatihi angin sa'use ngawerwi syai', mengetahui sesuatu yang harus ditinggalkan. Iki madharat. Kita diberi roti, kita mau mungkin lapar, ada roti halal pangan. Awal mulanya kita tidak mungkin akan meninggalkan roti itu, tapi ketika ada yang mengatakan roti itu jerunya ada racunnya, mesti kita tidak mau, karena saya tahu ba'da ma'rifati tidak mau makan itu, ada racunnya. Ketika orang tidak tahu ya bagaimana mau meninggalkan. Wala yumkinu tarku syai'i ila ba'da ma'rifati, kecuali sausai ngawarwi syai'. Wa idza kana lan kana ana tobat kewajibatan wajib.
Ketika tobat itu suatu kewajiban karena mengko napa ma perkara la tawassul kang ora bisa tumeka. Karena mengko napa ma perkara la tawassul kang ora bisa tumeka ilaiha maring tobat. Ya tawasul kang ora bisa tumeka sapa wong ilaiha maring tobat illa bihi kejaba kelawan ma ya wajiban iku wajib kana ma iku wajiban. Ketika tobat menjadi wajib maka sesuatu di mana orang bisa mencapai tobat itu, apa yang bisa mencapai menuju tobat itu juga menjadi wajib. Perantaranya ada istilah apa kaidah ini al-wasilah hukmul maqasid. Perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Kita harus datang ke kampus. Untuk menuju kampus pakai apa? Ya pakai wasilahnya itu kudu para pencolot. Maka apapun yang menjadi bisa menyampaikan kita ke kampus itu menjadi wajib hukumnya juga. Al-wasilah hukumul maqasid. Wasilah hukumnya sama dengan tujuannya. Karena tobat wajib, maka apa-apa yang bisa mencapai menuju tobat juga wajib. Jadi antaranya apa? Ma'rifatul dzunubi mongko te ngawruhi pira-pira dosa. Utahe ngawruhi pira-pira dosa idzan nalikane. Idzan nalikane la yutawassalu illa bihi. Ya iku wajibun, wajibatun iku wajib. Monggo tingawari dosa idan nalikane dadi nekake tobat. Wajibatun iku wajib. Ngerti dosane ya wajib. Tobat ngerti dosane gampang kalau dirasakno. Astagfirullahaladzim, tapi tidak punya bayangan kesalahan. Apa mungkin kita istighfar dengan bisa menangis, tapi kita tidak punya bayangan kesalahan kita? Hampir tidak mungkin terjadi. Anda kayak aja kan begitu itu. Astagfirullahaladzim. Tapi rak bayangke dosane, rak bayangke wedine karo hukumannya pangeran, ya tidak ada kesengguhan. Itu kalau itu dulu bahasa Cina, nggak ngerti maknanya. Jadi layak balullahu doaan min qalbin ghafil yang Allah tidak menerima donga dari hati yang lupa. Ini tidak ada konsentrasi, tidak ada apa, tidak ada keterkaitan yang diwujud karangan-angannya beda. Nah, wadzambu itu saya ibarat tetembungan. Namanya dosa adalah suatu nama istilah ungkapan angkul lima saking saben-saben perkara. Wa kang taima iku mukhalifun nulayani dari semua apapun yang bertentangan li amrillahi maring perintah Allah. Itu namanya dosa. Dosa iki perkara sing nulayani perintah pangeran. Fitarken ing dalam ninggal au fi'lin atau penggawean. Artinya baik berbentuk meninggalkan sesuatu, bentuk sesuatunya tadi, atau melakukan sesuatu. Ojo goro, meninggalkan dosa. Kok dusta itu berarti ya berarti mukhalifun li amrillah. Jadi perintah itu perintah berupa meninggalkan atau perintah berupa menjalani.
Wis salat kok ora salat berarti dosa. Kowe aja goroh tinggalkan dusta. Kok dusta berarti dosa. Summa inna masarati dzunubi mongkon iki sak temene pira-pira masarat sarot gun bangkite pira-pira panggonan bangkite dosa pangeran metune dosa ay masya'al dzunub tan hasiru iku dadi karingkes apa masarat fi arba'i sifatin dalam papat pira-pira sifat yang membangkitkan dosa ada di empat wilayah zona kuning karena zona hijau, zona kuning, zona abang, zona ireng, zona abu-abu. Bi arba'i sifatin dalam papat pira-pira sifat. Sifatin rupane pira-pira sifat rububiyatin kang basa kepangeranan. Wa sifatin lan pira-pira sifat syaitaniyatin kang basa setan. Wa sifatin lan pira-pira sifat bahimiyatin kang basa raja kaya hewan-hewan piara. Wa sifatin pira-pira sifat sabuiyatin kang basa satur galak hewan buas. Pamamana pun tawi dosa pembangkit dosa masaru gembi manis ini nggon bangkit dosa yak tadi kang natrapi pemato netepake pemaan nuzua ing rebut narik nasun jabut ngerebut ila sifatir rububiyati maring berapa sifat kepangeranan. Dosa yang munculnya karena mengambil alih sifat-sifat ketuhanan. Mesti ini sifatnya pangeran, kok dinggu awake dhewe berarti dosa sing unsure sifat rububiyah. Iku famislul kibri mongko padane kibir, sombong. Sombong itu hanya milik Allah, prerogatif Allah. Kok kita sombong berarti kita malu-malu narik sifat ketuhanan, ikut memakai sifat ketuhanan. Wal fahri dan bunga-bunga gumedi, membanggakan diri. Wal fahri wa hubbil madkhilan senang dan puji. Allah wajib dan alhamdulillah sekait puji kang patang perkara. Kulillahi hanya semata-mata milik, ada makna tahsis, makna kekhususan, hanya semata-mata milik Allah. Wasanailan pengalam pujian sama di alam menusuk dalam berarti malu-malu merebut sifatnya pangeran. Kalau sifat hakikatnya yang berbuat baik hanya Allah Ta'ala. Manusia itu hanya kepanggonan kebaikan dari Allah. Tanya, anak kalau tiba dalam wong berpun, apa tak kenal, senang, ya kenal. Memang sifatnya wong lu ya senang. Tapi harus secara hati nurani kita, hakikatnya hati kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Ya semua itu adalah Allah Ta'ala. Ya perlu sampai ke biasanya dengan ya kalau baik itu dari Allah Ta'ala. Wah, jadi mulai ngono di balik ini biar ada kemakai sidik. Dirasa ngomong ya semua kecuali ya tulisan. Semua kebaikan sebenarnya dari Allah Ta'ala. Itu kanggunan dok. Wa hubbu dawamil baqailan seneng langgengi tetep, senang kekekalan.
Untuk enak ya pengen enak terus. Lali nak sifatnya manusia, sifatnya makhluk itu taghayur. Apa? Kulo hadisin mutaghayyir. Setiap sesuatu yang baru adalah berubah. Ciri-cirinya macam berubah bisa dari keadaan satu ke keadaan lain itu berubah. Itu nunjukin anyar. Buat tolabul istilah, kok kita pengen kekal terus seperti itu tidak mungkin. Sifat makhluk adalah yang kunci utamanya berubah. Jangan orang tidak boleh pernah putus asa. Wah, terus piye? Jangan begitu. Wa ma dzalika 'ala Allahi biyasir. Semua itu tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Kalau kita berusaha, suatu ketika tiba-tiba Allah membuka pintu apa yang kita tidak sadari. Orang bahasa yarzuqu man yasha bi ghairi hisabin itu kan. Dan wong iki nuduhno wong iki ben ora kena putus asa. Tapi harus ada ikhtiar. Tapi juga di balik itu mungkin kita juga percaya adanya qadar, tapi harus ikhtiar. Aja ngasih rezeki misalkan. Nah, kita harus ndonga. Ono njaluk rezeki ora ndak begitu. Kita minta itu cuma prakteknya perintah Allah Ta'ala. Narakno ikhtiar lho Kanjeng Nabi ngopo. Diutusnya Nabi itu Nabi syariat, Nabi mbah tuntunan. Kalau dituntun lagi Nabi barang apa yang kita Allah menstekke. Karena kepastian Allah itu tidak ada yang tahu. Itu hubungannya nanti kalau kita memang ditakdirkan untuk baik, tadi saya katakan kulun muyasarun lima puluh. Kalau takdirnya kita ke A ya, jalan menuju A, delalah menuju mana? Delalah itu kami gampang, dimudahkan oleh Allah Taala. Nah, kita pun juga harus berusaha ndonga barang. Cara apa ndonga jaluk rezeki. Tujuannya apa ben ora njaluk makhluk. Jaluk pangeran yang hak yang berhak untuk diminta itu hanya Allah Ta'ala. Daripada jaluk makhluk malah jagakno makhluk itu lebih hina. Makhluk sih lemah apes kok dijagakno. Manita kala ala zati khairi apa wong sing gumantung sangune wong tola jutu kangelan terus. Aku jagake kancaku kae. Lho kancane makhluk ora ndek kemampuan kok jagake. Tola jutu kamu akan mengalami kesulitan panjang. Kita harus optimis sendiri usahanya. Oh, bunda bapak ndonga. Nah, cari Mbah Soleh darat. Oh, jalur rezeki. Ben ora gantung karo makhluk. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim apa. Karena bahaya itu anu masalah. Walali bi adati rezeki, bi adati dengan sejumlah rezeki wal futuhat. Ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha' bi wahidat yang menggelar rezeki pada siapapun tanpa hitungan. Ubsut alaina rizqan wasi'an. Saya tunggu. Tidak apa-apa orang. Tapi kita harus gantungnya pada Allah Ta'ala. Tapi ele-ele uangnya tidak gantungnya karo makhluk. Pemenang sampai wedi. Artinya wedi menghadapi kondisi kita, tapi kemudian kita menggantungkan makhluk. Ini namanya madep gantungnya makhluk. Itu malah ele-ele uang.
Orang baik itu orang yang hanya menggantungkan pada Tuhan. Wa talabul isti'lailan amrih nguasani isti'la alal kafati ngatas kabehane kabeh pengen dikuasai sifat-sifat ketuhanan. Kalau kita bersifat itu berarti kita padha narik pakaian Tuhan kita pakai. Hatta kana hingga stune wong iku yuridu ngarepake. Hatta kana hingga stune wong iku yuridu ngarepake sapa wong ngarepake yen ayaku la ingin ngucap sapa wong ngucapake ana rabbukumul a'la. Berarti ana rabbukumul a'la. Aku ana utahe ingsun iku rabbukum mengira sira kabeh a'la kang luhur. Berapa 450 tahun tidak pernah sakit, ratau ngeluh, ratau loro, ya ngakoni Tuhan ya. Dewi kayak sehat terus, cukup terus sisi tanpa kita sadari anak rabbukum menjadi apa, rakyat nak kita di bawah Tuhan. Wahadau taiki ma yaqtadil nuzul dari apa yang menetapkan ngerebut sifat pangeran dur. Wa hadza taki ma amma ma yaqtadil nuzul ila sifatir rububiyah dur. Iku ya tasya'abu dadi ngepang-ngepang bercabang minhu saking hadza apa jumlah min kabair dunubi saking pira-pira dosane pira-pira gedene dosa. Pertama munculnya sifat ibir misalnya, nanti akan terus berkembang dosa-dosa besarnya. Ghafala kang lali, ada tidak sadar. Anha saking kabair, sapa al khalqu makhluk yang tidak disadari berkembang dosa-dosa besar yang lain. Walam yu'adduha atau walam ya'udduha walam ya'udduha orang milang-milang orang anggap orang reken orang milang-milang sapa khalqu ing dzunub ing kabair dzunub ing dosa gedhe ora diilang-ilang ora direken dzunuban ing pira-pira dosa. Dari satu sifat rububiyah kemudian akan berkembang dosa-dosa lain. Wahiyya temungkono dzunub untuk kabair dzunub iku al muhlikatu pira-pira kang rusakake dosa-dosa kang rusakake al azimatu kang agung alati hiya kang temungkono muhlikat dosa-dosa besar yang merusak iku kal ummahati kaya dene pira pokok induk di aksaril ma'asi kedua akai pira-pira kemaksiatan asaniatullah.